Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat subnetting jaringan ya, atau VLSM. Nah teman-teman, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan 4 buah router, 4 buah switch, dan 4 buah server teman-teman ya. Kita akan implementasikan subnetting jaringan. Teman-teman ikuti. Oh ya, by the way, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman boleh tonton juga. Di channel ini sudah tersedia tutorial konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer ya. Kita siapkan dulu ya. Kemudian kita siapkan juga servernya di sini. Ini untuk letaknya custom ya teman-teman, tidak mesti seperti ini. Nah kalau sudah, kita sambungkan ya menggunakan kabel strike. Sambungkan dulu dari server ke switch. Ini juga portnya custom. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung saja kita sambungkan juga dari switch ke router. Bagi teman-teman yang belum paham cara menyambungkan dan fungsi kabel ini, teman-teman boleh lihat video sebelumnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah khusus untuk antar router kita akan menggunakan kabel serial teman-teman ya. Jadi langkah awal kita inputkan dulu portnya teman-teman ya. Ini masih kosong, belum ada port serial. Kita matikan dulu modulnya. Kita pilih WIC min 2T ini. Kita masukkan dengan cara klik, tahan, geser, dan kita nyalakan lagi kalau sudah. Nah kemudian kita pindah ke router kedua. Sama WIC2T, kita matikan dulu, ditahan, geser, nyalakan lagi. Kemudian router ketiga sama juga ya teman-teman, jangan lupa matikan modulnya. Sudah, nyalakan lagi. Dan terakhir router keempat ya, sama, kita matikan dulu modulnya. Nah di sini kalau teman-teman sudah semua ya, langsung saja kita pilih kabel serial DTE ini teman-teman ya. Nah ini kita klik, kita pilih, teman-teman harus ingat portnya ya. Sambungkan seperti ini. Klik, pilih serial 01 ini. Seperti itu teman-teman, sangat mudah. Nah kalau sudah teman-teman bikin seperti ini ya, kita akan menamai routernya dulu teman-teman ya. Contoh di sini saya namai router Bali. Ini bebas juga custom teman-temannya mau namanya apa, agar nanti bisa kita setting hostname-nya. Kemudian sini router kebab, dan di sini router Nah kalau sudah seperti ini teman-teman ya, ini sudah selesai kita bikin topologinya. Selanjutnya kita akan ngeset IP-nya teman-teman ya. Nah caranya teman-teman kita buat dulu untuk port ini, untuk masing-masing port di setiap router ya, dan juga di masing-masing switch. Gunakan kelas C di sini teman-teman. 225. Kemudian karena ini satu jalur, jadi di sininya
224. Ini cara untuk membagi jaringannya atau subnetting teman-teman ya. Ini kemudian yang di sini juga ini ini lupa teman-teman ya, ini 226. Kemudian di sini 218 20 230. Nah, kemudian untuk pot ini dan pot ini juga teman-teman ya, menggunakan 820.65 dan di sini menggunakan 92.168 20 66 ya. Nah, kalau sudah ini masing-masing pot tiap routernya, sekarang kita tentukan juga untuk masing-masing switchnya teman-teman ya. Untuk masing-masing switch, untuk switch ini 192.168.20.1. Kemudian untuk switch ini 192.168.20.33. Kemudian untuk switch ini saya pilih 192.168.20.233 ya. Ini harus teman-teman perhatikan penghitungannya. Dan untuk switch yang terakhir ini kita bagi itu menjadi 98 ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini tinggal kita masuk ke konfigurasinya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, langsung saja ya. Sorry, di sini kita ganti 97 teman-teman ya, bukan 98. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman ya, langsung saja kita masuk ke router yang pertama. Kita setting dari router pertama ini. Seperti biasa kita masuk ke CLI. Di sini teman-teman ketikkan no seperti biasa, enak. Kemudian konfigurasi terminal dan INT. Kita lihat, kita akan setting port yang serialnya dulu. SE 0/1/0. 0/1/0. IP address kita masukkan teman-teman ya. IP addressnya ingat kita masukkan yang ini untuk port yang ini teman-teman ya. Address 192.20.225 dan kita masukkan subnet mask ya. Karena ini per 30 jadi subnet masknya 255, 255, 255 dan 252. Sudah, enter dan no shutdown seperti biasa. Kita akses sekali, kita masuk ke konfigurasi yang kedua ini yang ke switch. Kita lihat portnya FA 0/0. Jadi di sini sudah kita exit INT FA 0/0. Masukkan juga IP-nya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan, ini beda dengan kita membuat jaringan biasa karena ini subnetting teman-teman ya. Jadi subnet masknya mungkin berbeda dari yang sering kita gunakan. 20.1.255. Nah di sini 224 teman-teman ya. Ntar sudah seperti biasa masuk down. Nah di sini kalau teman-teman sudah seperti biasa kita exit sekali ya, sehingga muncul seperti ini. Ini sudah selesai untuk router pertama. Kita lanjut ke router kedua teman-teman, yang router penokal ini kita klik. Kita akan setting ke serial yang sebelah kiri ini ya, yang menghubungkan ke router Pali.
Kita lihat dulu portnya. SE 0 per 1 per 0. Masuk ke CLI seperti biasa, di sini 0, kemudian enable konfigurasi terminal. INT SE 0 per 1 per 0. Hati-hati teman-teman penulisannya. Kemudian di sini kita masukkan IP address 192.168.20.226 ya, 255 titik. Nah, di sini 252. Karena ini per 30 teman-teman ya. Kemudian no shutdown. Exit di sini. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi yang kedua. Ini sudah hijau teman-teman ya. Sudah berhasil. Kita masuk ke yang switch ini. Kita lihat dulu portnya. Nah, ini FA 0 per 0. Jadi tinggal kita masukkan seperti biasa INT FA 0 per 0. Enter, kita masukkan IP yang ini teman-teman ya. IP address 192.168.20.33. Nah, yang ini karena per 27 jadi subnet masknya 2553 kali titik 224. Seperti biasa no shoot dan kita exit, jangan lupa. Nah, ini sudah hijau, sudah berubah teman-teman ya. Selanjutnya kita setting ke serial yang sebelah kanan atau yang menghubungkan antara router penukal dengan router ABAP ini teman-teman ya, yang sini. Nah, ini SE 0 per 1 per 1 teman ya. Biasa INT SE 0 per 1 per 1. Masukkan IP yang di dekat portnya ini teman-teman ya, jangan sampai salah. Yang ini tadi, yang ini IP-nya, yang ini teman-teman ya IP-nya. Kita masukkan IP ini. IP address 192.168.20.229 ya. Kemudian 255 karena ini per 30 jadi 252. Seperti biasa no shutdown dan kita exit. Nah, di sini selesai untuk router kedua. Pastikan teman-teman berada di router dalam kurung config agar kita mudah untuk men-set routingnya nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke router ketiga teman-teman. Seperti biasa, yang tadi silakan teman-teman close agar tidak keliru. Kita masuk ke router ketiga, kita masuk ke CLI seperti biasa teman-teman ya. Nah, di sini kita ketikkan no, enak, konfigurasi terminal. INT kita akan men-setting di port yang sebelah kiri ini yang menghubungkan router ABAP ke router penukal ya, router yang kedua ini. Tadi kalau teman-teman lihat untuk port ini SE 0 per 1 per 0. Jadi INT SE 0 per 1 per 0. Masukkan IP address yang ini teman-teman ya. IP-nya ini, nah, address 192.168.20.230 karena ini per 30 ya. Jadi kita masukkan 252. Ini harus teman-teman ingat dan perhatikan, jangan sampai salah. Kalau sudah enter seperti biasa no shutdown, maka akan berubah otomatis teman-teman, kabelnya sudah terhubung. Dan kita exit sekali di sini. Kemudian kita akan masuk ke settingan ke switchnya teman-teman ya. Kita baru men-setting dari router ABAP ini ke penukal. Kita lihat dulu portnya. Ini FA 0 per 0. Ini IP-nya teman-teman ya. Seperti biasa INT FA 0 per 0. Masukkan IP yang di sini ya. 192.168 nanti teman-teman 20.233 255 karena ini per 30 juga jadi 255 dan terakhirnya 252. Enter. Oh ya, saya lupa menambahkan addressnya teman-teman. IP spasi address 192.168. Jadi teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau salah silahkan diulangi saja, jangan panik ya. 252. Enter. Seperti biasa no shutdown. Nah, kalau sudah kita exit sekali ya, tinggal kita setting port yang menghubungkan antara router 3 ini dengan router 4 ya, atau router ABAP dengan router Tanah Abang ini. Kita lihat portnya SE 0 per 1 per 1 ya. Jadi teman-teman harus fokus pada port yang teman-teman hubungkan ya, bukan dengan saya ini, takutnya beda nanti teman-teman ya.
seperti biasa teman-teman, kita masukkan di sini INT FA 0 per 1 per 1. Bukan INT FA tapi INT SE ya. Sorry teman-teman. Nah, di sini kalau sudah di sini kita masukkan IP-nya. IP-nya yang ini teman-teman ya. Yang ini tuh IP-nya, nah, yang di dekat portnya. Nah, kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.65 teman-teman. Spasi 255 tik di sini 224 karena per 27 IP-nya ini teman-teman ya, kapasitasnya. Sudah di enter, no shutdown. Exit sekali. Ya, selesai. Ya, posisikan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kita close, kita lanjut setting untuk router yang terakhir. Kita klik routernya. Kita masuk ke CLI. Oh ya, ini lupa kita nyalakan dulu teman-teman ya. Nyalakan ya. Masuk ke CLI biar lagi booting. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, sementara kita tunggu, kita lihat dulu, kita akan men-setting port yang terhubung dari router ABAP ini ke router Tanah Abang. Kita lihat portnya. Ini SE 0 per 1 per 0. Jadi di sini kita boleh no. Kita masuk ke router Tanah Abang teman-teman ya, router yang ini ya. Nah, ini router Tanah Abang. Seperti biasa enable konfigurasi terminal. Kita masukkan INT SE 0 per 1 per 0. Masukkan IP-nya teman-teman ya. Ini IP-nya 20.66 IP address 92.168.20.66 spasi. Nah, ini karena per 27 jadi ujungnya 224 untuk subnet masnya teman-teman. Enter dan seperti biasa no shutdown, maka akan berubah warna menjadi hijau. Kita exit sekali karena kita akan melanjutkan setting untuk yang terhubung ke switch ini teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu portnya yang terhubung ke switch. Ini FA 0 per 0 teman-teman ya. Jadi kita masuk lagi seperti biasa INT, ini pakai FA karena kita mau setting yang di switch 0 per 0 dan masukkan IP ini teman-teman ya. IP add 192.168.20.97. Karena ini per 27 jadi subnet masknya 224. Seperti biasa no shutdown dan kita exit sekali. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita hubungkan semua teman-teman ya. Langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke routing, kita akan mengubah hostname-nya teman-teman ya. Ini sebenarnya custom ya. Boleh dirubah dan boleh juga tidak dirubah ya. Jadi langsung saja kita masuk ke router pertama, kita akan melakukan routing ya. Seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kebetulan di channel ini sudah membahas secara singkat dan contoh dalam merouting menggunakan router ya, routing statik namanya. Kita masuk ke router Pali. Ya, kita masih di CLI. Menunya harus config teman-teman ya, agar kita bisa melakukan routing. Menunya harus config seperti ini di CLI-nya. Kita akan merouting ke sini dulu teman-teman ya, ke 229 ini yang tengah ini teman-teman ya. Jadi kita masukkan IP route 92.168. Nah, kebetulan teman-teman karena ini gateway-nya 228, jadi kita masukkan di sini 20.228 dan kita masukkan subnet masknya itu karena per 30 jadi 252 di sini. Kemudian kita masukkan next hop 68. Bagi teman-teman yang belum paham next hop, silahkan tonton video sebelumnya. Sekali lagi ya, 20.226 teman-teman ya. Enter. Kemudian kita masukkan juga, kita akan merouting ke router 4 ini. Kalau tadi yang ketiga, ini yang keempat ya.
Atau sebelum yang keempat kita routing dulu ke sini, ke switch nomor 2 ini teman-teman ya, yang 20.3 ini. Boleh kita routing dulu 192.68 20.32 ya, karena gateway dari 33 ini 32. Kemudian 255.224 dan melalui jaringan atau next hop-nya 20.226. Ini kalau berhasil tidak akan muncul pesan error. Selanjutnya kita akan merouting ke switch ketiga teman-teman, yang ini ya, IP route 192.68.20. ini tujuannya ke 232. Ini teman-teman 255 kemudian 252, kita masukkan jalurnya 20.226 teman-teman ya. Berhasil. Kemudian kita akan merouting ke router 4 ini ya. Sebelum ke switchnya kita ke routernya dulu. IP route ya teratur. Berarti ini 64 teman-teman ya, karena 65, 66 dan ini gateway-nya 64. Titik 64 255 ini 224 192 sama ini 20.226. Kemudian kita ke switchnya IP route. Ini masih di router Pali teman-teman, router pertama ya teman-teman ya. 20.96 ini teman-teman ya. Jadi mundur selangkah ini, karena mulainya memang dari 96 untuk gateway-nya. Ini 224 ya, karena per 27. Masih melalui next hop-nya 226. Ini teman-teman. Bentar. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai untuk router Bali. Tinggal nanti kalau ada kesalahan kita cek lagi ya. Kita selanjutnya masuk ke router penungkal. Nah, ke router penungkal kita di sini seperti biasa kita masuk sehingga muncul menu seperti ini teman-teman ya. Ini ada router penungkal. Jadi sebelum teman-teman merouting IP-nya, teman-teman harus pastikan di CLI-nya itu menunya config seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, langsung saja perintahnya tadi sama route. Kita akan ke switch pertama ini. Biar berurutan, ini 20.1 sorry 255.224 teman-teman ya. Kemudian next hop-nya itu 225 sorry sebentar, ada yang salah, inkonsisten. Coba kita ulangi lagi. IP route teman-teman ya. IP route 192.168.20. Oh iya, bentar ini 0 teman-teman ya, karena seperti saya bilang, untuk melakukan routing kita harus merouting ke gateway-nya teman-teman ya, gerbangnya. Ini berarti 0. Ya, benar 0 teman-teman ya, benar 0 ini. Kemudian 255.224 192.168.20.225. Coba kita tes. Nah, ini berhasil teman-teman ya, ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Kalau ini nggak usah teman-teman ya, karena ini sudah terhubung ke router itu sendiri. Kita lanjut merouting ke switch ketiga teman-teman ya, switch ketiga. Jadi bentar, di sini kita masukkan lagi perintahnya IP route 192.68.20. Nah, di sini 232 teman-teman, sama, jadi harus dimunculkan satu, karena ini aslinya gateway-nya 20.232 teman-teman ya. Kemudian masukkan masnya yang ini 252 teman-teman. 92 untuk next hop-nya.
Kemudian di sini kita lihat 20.230. Enter. Kita masukkan lagi. Kalau sudah yang router ketiga, kita akan merouting router keempat di sini ya. Ini tadi switch, kita akan merouting ke yang routernya dulu sebelum ke sini, teman-teman. Jadi IP route, pastikan teman-teman melakukan routing ke semua jaringan, teman-teman ya. 20. Di sini berarti 64. Titik 224 ini ya. 68 dia melewati 230, next hopnya 230, enter. Nah, kenapa kita harus merouting ini dulu? Karena untuk ke router ini dia harus melewati jalur yang di sini, teman-teman, yang di router 2 dan 3 ini. Kalau sudah kita routing, ini sudah kita masukkan tadi 64 untuk gateway 65 dan 66 ini, 64 gateway-nya ya. Selanjutnya kita ke switch yang ini, teman-teman ya, yang 20.97 ini. Berarti gateway-nya 96. Ini ada teorinya, teman-teman ya. Silakan teman-teman cari ya, kenapa bisa 96, kemudian ini kenapa bisa 232, karena itu ada perhitungannya, teman-teman. 8.20 96 254 ini karena per 27. Enter. Nah, ini sudah, teman-teman ya. Ini sudah selesai. Kita sudah merouting ke sini tadi, kemudian ke sini juga sudah, dan ke sini juga sudah. Selanjutnya kita ke router ABAP. Seperti biasa kita masuk ke konfigurasi terminal sehingga muncul di CLI-nya menu router config seperti ini, teman-teman. Tampilannya ya. Nah, kita akan merouting ke sini dulu, teman-teman. Ya. Karena ini kan satu kabel, jadi di sininya tidak perlu lagi kita routing. Ini sudah satu jalur. Kita akan langsung merouting ke sininya, teman-teman ya. Caranya seperti biasa, IP route 192.68.20.96 tadi ya, 255 karena per 27 jadi 224 ujungnya. Kemudian next hopnya berarti yang ini gerbangnya, untuk masuk ke sini berarti ini gerbangnya. Masukkan 92.68.66, enter. Berhasil, ini sudah selesai ya. Kita ke router yang kedua, kita harus ke sini dulu ya, baru nanti kita ke sini, atau ke sini dulu juga boleh. Kita ke sini dulu aja, teman-teman ya. Kita ke yang nomor 2 ini, IP route 192.20.32 ya, 255.224 192. Berarti ini gerbangnya yang ini, teman-teman, 229 20.229. Ini sudah selesai, berhasil, tidak ada muncul pesan error. Kemudian kita kalau sudah di sini, kita ke sini ya. Karena untuk merouting switch ini otomatis kita harus membuka jalur di sini dulu. Oke, IP route 68.20, tujuannya ini 225 dan 226, ini gateway-nya itu 224. 255, 255, 255, dan di sini karena per 30 jadi ini berbeda, kita menggunakan 252. 92.68.20.229, masih melalui jalur yang sama. Tidak ada error, kita berhasil. Selanjutnya kita akan merouting ke routernya ini, teman-teman ya, karena kita sudah membuka jalur di sini. IP route seperti biasa 20. Nah, ini kan tadi kalau teman-teman ingat ini 0 untuk gateway-nya. Jadi titik 0. Kemudian subnet masknya itu titik 224 karena per 27 ini, teman-teman ya. Masukkan lagi next hop-nya titik 229. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita langsung ke router yang terakhir, teman-teman ya. Cukup kompleks sekali. Penting teman-teman paham routing, insya Allah ini mudah. Kita masuk ke router terakhir. Seperti biasa kita harus menuju ke menu config dulu di CLI-nya.
virus terminal. Nah, di sini kita akan merouting ke switch ini dulu teman-teman ya, ke switch ini dulu, berarti IP route 192.20.232 ya, kalau teman-teman ingat tadi 255, karena ini per 30 jadi 252. Masukkan next hop-nya, kita lihat next hop-nya, berarti dia melalui jalur ini teman-teman untuk kesini. Next hop-nya 20.65 pan 20.65. Ini sudah selesai. Kemudian untuk kesini dia harus melalui jalur ini dulu, jadi kita harus meroutingnya dulu teman-teman. Yang ini tadi 228, berarti IP route 92.820.228. Karena ini per 30 berarti dia 252 untuk ujung dari subnet masknya. Masukkan next hop-nya masih sama 20 titik tadi next hop-nya teman-teman ya. Sini 20.65. Ntar berhasil. Di sini sudah berhasil, biar berurutan kita ke sini dulu, ke switch-nya dulu, teman. Masukkan IP switch-nya 20.32.255. Nah, ini karena per 27 jadi harus 224 di sini. Teman-teman bisa baca-baca di internet ya, untuk di pensubnetan jaringan 20.65 seperti itu. Enter. Selanjutnya kita akan merouting ke jaringan ini teman-teman. Setelah ini baru kita ke switchnya seperti biasa. Sekali lagi teman-teman ya, 8 di sini 20.225, sorry 224, 255 di sini karena itu gateway-nya, dan di sini 252. 20.65 berhasil. Kita masukkan yang switch-nya juga, IP route 20.0 255. Ini per 27 berarti 224 ya untuk ujungnya. 8 next hop-nya masih sama 20.65. Oke teman-teman, ini sudah berhasil. Nah, mumpung kita berada di router Tanah Abang, jadi kita langsung saja ganti hostname-nya. Perintahnya atau komennya itu hostname spasi, ini bebas teman-teman ya. Saya mau samakan saja dengan displaynya ini, router underscore Tanah Abang. Ini boleh teman-teman ubah dulu namanya baru setting, atau sebaliknya, ini tidak berpengaruh sebenarnya teman-teman ya. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke routernya ini juga, router ABAP. Seperti biasa ketikkan perintah hostname router ABAP. Ini sudah berubah. Kemudian di sini juga kita setting untuk router penukal ya. Hostname router underscore penukal. Sudah berubah, berhasil. Sini juga yang paling ini kita harus masuk ke config dulu karena ini sudah terkeluar. Nah, di sini kita ketikkan juga hostname spasi router Pali. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita sudah berhasil menyeting dan melakukan routing pada seluruh jaringan ya, baik router dan switchnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita masukkan dulu IP pada masing-masing switch ini ya ke dalam servernya teman-teman, biar bisa terkoneksi. Silakan teman-teman masukkan dulu yang ini, berarti servernya. Stop IP configuration, IP address ini tidak boleh menggunakan IP gateway teman-teman ya. Ini untuk gateway jaringan lokalnya 92.168.20 titik. Nah, karena ini sudah ada satu, berarti ini 2, dimulai dari 2. Subnet masknya otomatis, tidak usah kita atur lagi, dan gateway-nya baru titik 1. Begitupun dengan seterusnya teman-teman. Ini juga
Ini berapa? 334 berarti teman-teman. Dan untuk gateway-nya 20.33. Tuh. Yang ini 192.168 20.234 dan gateway-nya 192.168 20.233 sesuai yang ada di switch-nya ini. Kemudian di sini 192.168 20 berapa tadi? 97 ya, berarti ini 98 ya, karena tidak boleh sama dengan gateway lokalnya ini. Nah, ini baru kita masukkan 97 20.97 ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Baik teman-teman ya, masih semangat kayaknya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya terakhir kita coba ping. Coba kita ping dari sini ke sini. Kita cek. Nah, ini sukses teman-teman ya. Coba kita ping dari sini ke router 2. Sukses juga. Coba kita ping dari sini ke router 3. Sukses juga ternyata teman-teman ya. Ini berarti sudah berhasil routingan kita teman-teman. Coba kita ping dari server pertama ini ke router 4. Berhasil ya. Jadi ini sudah terkoneksi semua teman-teman. Kita juga ping dari sini, teman-teman boleh acak ya. Sukses, kemudian dari sini sukses, ke sini sukses. Coba teman-teman acak, tes ke semua jaringan apakah berhasil saling terhubung ya. Ini sukses. Nah, ini sukses teman-teman. Berarti berhasil settingan kita teman-teman ya. Coba kita dari ujung ke ujung. Sukses, sebaliknya sukses juga teman-teman. Nah, ini sudah terhubung semua berarti teman-teman ya. Nah, ini sudah terhubung. Sini. Nah, teman-teman sukses semua teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video tutorial cara subnetting jaringan ya. Sekali lagi ini berbeda dengan seperti biasa kita men-setting router ya, karena ini kita bagi jaringannya dan kita harus memperhatikan subnet mask pada tiap-tiap jaringannya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap teman-teman paham. Kalau ada yang belum mengerti silahkan tanya di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga teman-teman ya. Terus support channel ini agar bisa selalu memberikan video-video pembelajaran yang edukatif dan bisa dimengerti. Saya Irfansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.